Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita berjumpa lagi. Semoga yang menyaksikan dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Ya, tak lupa sebelum kita memulai segala sesuatu, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 2 atau kelas 11 ya, di mana sudah memasuki bagian baru atau bagian 2 ya. Jadi kemarin bab 1 itu poin A, B, C sampai D ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 atau bagian yang kedua. Nah, ini ya. Jadi di bagian kedua ini ya, sebelum kita masuk itu kalau kemarin tentang pengenalan ya sistem akuntansi dan lain sebagainya di pemerintahan. Nah, sekarang kita sudah memasuki sedikit analisis ya transaksi di pemerintah daerah ya. Jadi di pemerintahan itu apa-apa saja ya kurang lebih transaksi-transaksi yang terjadi atau jenis-jenisnya apakah sama dengan yang telah kita pelajari di akuntansi bisnis atau bagaimana. Nah, ini yang akan kita telusuri pada kesempatan kali ini ya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ya. Terkhusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang poin A, di mana poin A ini berisi tentang analisis aktivitas transaksi pemerintah daerah ya. Di bagian A ini ya, itu isinya adalah pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah daerah ya. Jadi poin A ini bab 2 ya, analisis aktivitas transaksi pemerintah daerah. Poin A-nya itu pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, ya jadi adapun tujuan yang akan kita capai ya. Nah, jadi setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, pada bab ini atau bagian ini itu ada beberapa bagian ya yang merupakan akan menjadi tujuan kita mempelajari bab tersebut ya, di mana hal ini mudah-mudahan bisa semua tercapai. Jadi yang pertama yaitu memahami aktivitas-aktivitas transaksi pemerintah daerah ya. Nah, yang kedua, dokumen apa kira-kira ya pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi dokumennya ini bukti-buktinya ya, apakah ada perbedaan dengan dokumen-dokumen? Tentu ada, karena ini sudah beda instansi ya, tapi kita perlu tahu apa bedanya ya, bagaimana kalau di akuntansi pemerintah. Yang berikutnya itu tentang hubungan antar SKPD dan SKPKD. Ya, ini akan kita bahas di pertemuan ini ya. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan ini bisa selesai ya di SKPKD dan SKPKD ya. SKPD dan SKPKD. Ini SKPKD ya, SKPKD ini selaku bendahara umum daerah. Nah, di sini juga ya kita akan melihat atau minimal mengetahui tentang akuntansi belanja di pemerintah bagaimana ya, akuntansi pendapatan bagaimana, akuntansi anggaran bagaimana, dan tentunya yang terakhir yaitu bagaimana laporan keuangannya. Minimal kalau belum bisa menyusun kita sudah tahu, oh begini ternyata ya laporan keuangan di pemerintahan. Oke, jadi ini ya poin A. Poin A itu kita di pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, pada bagian yang pertama ini ya diperlihatkan bahwa kurang lebih di pemerintahan itu ya ada yang namanya rencana utama ya, ada yang dibawa sebagai penyusun atau istilahnya untuk mencapai rencana tersebut maka dibutuhkan rencana-rencana penyusun setelahnya ya. Nah, ini yang dimaksud di sini, rencana yang saya maksud itu adalah rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, di mana pemerintah pusat ini memiliki rencana utama dan dari itu dirancanglah sebuah rencana sebuah daerah, dan dari itu ya ini mirip-mirip seperti tujuan visi misi begitu ya. Nah, jadi visinya apa, misinya itu untuk mencapai visi tersebut. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih penggambarannya di sini ya, anggaran itu atau penganggaran perencanaan itu
itu memiliki tujuan utama suatu negara. Maka dari itu pula setiap daerah-daerah memiliki tujuan-tujuan tersebut untuk mencapai tujuan negara tersebut, ya. Nah, ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan RPJP3 ya dan RJPPD. Nah, ini lebih mudahnya ada jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ya, jadi dari gambaran ini bisa kita memahami bahwa akuntansi pemerintahan daerah itu anggaran ya, anggaran pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan daerah itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini tentunya dalam prakteknya itu tidak sesimpel dalam pembelajaran seperti kita jelaskan, yaitu rumit ya, tidak langsung jadi begitu saja, tapi memang perencanaannya itu sangat rumit dan memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk disusun. Kita hanya perlu tahu bahwa memang ada rencana utama ya, rencana negara. Lalu di bawahnya ada rencana-rencana untuk mencapai rencana utama tersebut. Nah, ini ya, inilah yang dijelaskan dalam pembukaan poin A. Nah, ini ya, jadi di bagian A itu, jadi ada nomor yang pertama, di bagian pertama itu dokumen pelaksanaan anggaran atau yang namanya DPA ya. Nah, di mana ya, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 ya. Jadi DPA itu ada dua ya, dibedakan menjadi dua, yaitu DPA SKPKD dan DPA PPKD ya. Jadi DPA SKPKD ini dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD dan DPA PPKD ya, yaitu selaku BUD. Nah, ini. Adapun ya, ini dokumen ini salah satu bagian yang harus memang ada di dalam pemerintahan karena memang sesuai aturan. Adapun misalkan terjadi perubahan aturan maka berubah lagi. Ya, karena kita memang tidak bisa menyalahi aturan. Maka ketika aturan itu berubah, maka sistem yang ada ya, seperti kita pelajari kemarin yang di pembaharuan itu, ya pembaharuan sistem, maka sistem yang ada itu harus memperbaharui atau berkembang. Kalau tidak bisa berkembang maka diganti ya, itu sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin. Nah, ini karena materi lanjutannya seperti ini, maka saya ingatkan kembali ya, bahwa memang dalam sistem itu ya, pasti terjadi perubahan dikarenakan mungkin suatu kondisi yang sudah tidak cocok dengan sistem yang ada. Maka sistem harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, ya. Nah, ini. Adapun ya di bagian yang poin A ini ya, ini di DPA ini ya, DPA ini ada beberapa poin-poin di dalam yang masuk dalam DPA. Yaitu yang pertama ya, yang pertama di sini kalau kalian lihat catatan kalian itu atau bukunya ya, silahkan dilihat. Itu bagian pertama itu ada pendapatan ya, yang kedua ada belanja, yang ketiga ada penerimaan. Nah, jadi kalau disebut pendapatan di sini berarti ya ini ada dana transfer dari pemerintah pusat, misalkan itu kalau pemerintah daerah ya, atau mungkin pendapatan ini berupa hibah ya atau sumbangan dari beberapa pihak ya. Jadi bisa saja ya hibah itu berasal dari masyarakat. Lalu yang kedua itu ada namanya belanja bunga, belanja subsidi, belanja dan belanja-belanja lain ya. Jadi kalau di buku ini dijelaskan, diperlihatkan bahwa memang secara tidak langsung itu subsidi itu merupakan kalau belanja itu beban ya di akuntansi pemerintahan ya, biaya. Secara tidak langsung dia memperlihatkan bahwa subsidi dan lain-lain yang menurut kita itu baik bagi masyarakat, ternyata di sisi lain ya itu berdampak buruk bagi negara, di mana dia akan menjadi beban. Ya, jadi semakin besar subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Karena kenapa rakyat? Karena memang salah satu ya sumber penerimaan terbesar suatu negara adalah pajak. Terkhusus Indonesia pajak ya. Maka semakin besar subsidi, maka dibutuhkan dana yang besar pula. Maka dana yang besar pula ini akan membuat beberapa sektor-sektor di pemerintahan harus berpikir keras bagaimana cara menyanggupi dana tersebut, mulai dari berhutang ya atau dengan cara pajak itu dinaikkan supaya pemasukan negara semakin besar. Jadi
Di satu sisi ya, ini hal-hal seperti ini memang menjadi kontroversi ya. Artinya ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Kalau kita sebagai pembelajar, kita cukup mengetahui bahwa memang seperti itulah ya, dalam pemerintahan itu ada hal-hal yang memang di satu sisi itu menguntungkan, tapi ada juga pasti akan mengorbankan yang lain. Lalu yang ketiga di situ adalah penerimaan pembiayaan. Di sini ini lebih ke hutang ya, lebih ke hutang. Nah, pembiayaan di sini ini lebih ditekankan pada hutang yang dilakukan untuk investasi. Jadi berbeda dengan pembiayaan yang maaf ya, bukan pembiayaan. Berbeda dengan beban yang tadi, maka pembiayaan ini juga membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk dikeluarkan. Tetapi di sisi lain pembiayaan tersebut dimaksudkan agar menambah pendapatan atau pemasukan suatu daerah atau suatu negara. Ya. Jadi di sini ini ya, ini yang tadi yang kita bahas ternyata ada di PowerPoint ya. Nah, ini yang pertama pendapatan, belanja bunga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, yang kedua di sini poin yang kedua itu dijelaskan sedikit tentang struktur akuntansi pemerintah daerah. Nah, ini ya, ini khusus pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah itu ingat ya, kalau kita bahasakan kemarin, kalau APBN itu untuk negara, maka di daerah itu namanya APBD. Tetapi ya kebanyakan daerah itu dananya berasal dari APBN ya. Nah, itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap daerah itu memiliki sumbangsinya kepada negara untuk apa? Untuk pemerataan pembangunan di setiap daerah. Ya tentunya itu tidak sesimpel yang kita pahami mungkin. Oh ini langsung dibagi rata, tidak ya. Semua itu ada perhitungannya. Tidak semudah itu daerah-daerah atau negara itu memberikan dana asal-asalan, tidak. Itu diperhitungkan dengan matang ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi sini diperlihatkan bahwa di sini ya, desentralisasi ini pemerataan pembangunan ya, atau pemerataan pendapatan suatu daerah. Nah, di sini ada namanya dana perimbangan ya. Nah, itu meliputi alokasi umum, alokasi khusus dan dana bagi hasil ya. Alokasi umum ini memang umum hampir semua daerah ada ya, sedangkan alokasi khusus ini memang dikhususkan untuk suatu proyek tertentu saja ya. Memang untuk daerah itu untuk apa? Tak lain tak bukan untuk memaksimalkan pendapatan suatu daerah atau memaksimalkan kesejahteraan suatu daerah. Adapun dana bagi hasil di sini ini memang terkhusus ya, memang terkhusus karena memang daerah tersebut memiliki pendapatan tambahan dari daerahnya sendiri ya, sehingga memang di satu sisi ya, kalau daerah itu memang berkembang dengan baik, maka dana bagi hasil ini bisa saja besar ya, dan itu akan membuat daerah tersebut akan semakin bertambah dari segi pembangunan dan lain sebagainya ya. Jadi jangan heran kalau kota besar ya memang karena penghasilannya juga besar, maka dana untuk pembangunannya di kemudian hari itu semakin besar, dan daerah kecil pun itu hanya mengandalkan dari alokasi umum dan khusus ya. Nah, jadi memang inilah ya, masih ada beberapa kekurangan dalam sistem-sistem pemerintah kita, tapi mudah-mudahan ke depannya apa yang diinginkan oleh pemerintah itu tercapai dengan baik. Nah, ya jadi di sini diperlihatkan sedikit bahwa dalam sistem penganggaran itu ya, yang tadi saya katakan ya, kalau tadi ada namanya rencana negara, ada namanya rencana daerah, maka rencana daerah tersebut terpecah lagi ya, terpecah di mana rencana tersebut akan menjadi rencana untuk pembangunan daerah terkhusus untuk setiap SKPD ya. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi, dalam suatu negara ada tujuan utamanya. Nah, di bawah tujuan utama itu ada tujuan-tujuan untuk mencapai tujuan utama. Itu terbagi lagi ya. Itu tingkatan-tingkatannya ada. Tingkatan provinsi, tingkatan pertama itu negara ya, turun ke provinsi, turun lagi ke kota kabupaten, turun lagi ke kecamatan, kelurahan, sampai ke desa dan sampai ke masyarakat. Maka secara tidak langsung semua itu akan menyusun suatu sistem yang membuat untuk mencapai tujuan tujuan utama suatu negara atau suatu daerah. Maka inilah yang digambarkan di sini
ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ini ada prioritas pembangunan. Ini kan yang tahu daerahnya sendiri. Ya, masing-masing kegiatan ini yang susun daerahnya sendiri, tapi tidak melenceng dari tujuan utama suatu negara atau suatu daerah. Ya, jadi dia tersusun dengan rencana-rencana yang kecil. Maka yang kecil tersebut untuk mencapai rencana yang besar tersebut, rencana utama. Nah, di sini ada yang namanya RKA, rencana kerja anggaran, ya. Jadi di sini hanya digambarkan bahwa dalam suatu instansi atau suatu dinas, ya, kalau kita bahasakan dinas atau SKPD itu memiliki rencana masing-masing, ya. Jadi memiliki rencana masing-masing. Rencana tersebutlah yang harusnya bisa membuat rencana utama itu tercapai. Di sini ya, di sini diperlihatkan struktur atau sistem akuntansi. Ini struktur dan sistemnya, ya. Jadi yang pertama itu ya ada terbagi menjadi 3, ya. Jadi ada namanya akuntansi SKPD, ada namanya akuntansi PPKD, ada namanya akuntansi konsolidator. Ini tentunya sesuai dengan aturan yang ada, ya. Jadi dijabarkan di buku ini pasti ada aturannya. Yang pertama akuntansi SKPD. Ini SKPD itu kalau sekarang itu biasa OPD, ya, organisasi perangkat daerah. Ini SKPD ini masih sebutan lama, ya. Di mana di SKPD tersebut, ya, ini kalau kita gambarkan SKPD ini kayak dinas-dinas, ya, dinas-dinas daerah misalkan. Itu kita sebut SKPD. Adapun PPKD ini kita taunya, ya, akuntansi PPKD ini adalah bendahara umum daerah, ya. Jadi kalau ada bendahara daerah atau bendahara umum suatu daerah, maka itulah yang yang terkait dengan akuntansi PPKD, ya, di mana keduanya ini satu tingkatan tetapi beda tugas. Di mana SKPD ini yang eksekusi penggunaan dana, maka PPKD ini yang menyalurkan fokus di penyaluran dana, ya. Jadi memang akuntansinya berbeda. Kenapa? Karena memang tugasnya berbeda, ya. Jadi dibagi dua di sini. Adapun yang ketiga ini konsolidator, ini maksudnya karena suatu daerah itu, ya, karena banyak instansi, maka ada satu laporan itu harus mencerminkan laporan keseluruhan suatu daerah. Maka dibutuhkan lain namanya akuntansi konsolidator, di mana dialah yang bertugas, ya, bertugas untuk mengumpulkan segala sesuatunya untuk penyusunan dalam laporan tingkat pemerintah daerah, ya. Jadi ada yang disebut dengan akuntansi konsolidator, ya. Jadi inilah 3, ya, 3 sistem kurang lebih yang paling mencolok di akuntansi pemerintah daerah. Ya, jadi ini di poin yang ketiga, ya. Ini dijelaskan sedikit tentang hubungan antara SKPD dan SKPKD, ya. Ingat, ya, tadi SKPD itu instansi, SKPKD ini kurang lebih kalau kita sebut sebagai bendahara daerah, ya. Nah, selaku bendahara umum daerah. Mereka satu tingkatan tapi beda tugas. Maka seakan-akan kalau kita perhatikan, ya, ini di sini di buku dijelaskan bahwa dia seperti kantor pusat dan kantor cabang. Di mana kantor pusat ini semua SKPKD itu pengaturan dana dan pengambilan dana apa semua itu melalui SKPKD atau bendahara ini. Ya, tapi dalam dalam aplikasinya nanti atau pengerjaan proyek tersebut itu dilakukan oleh masing-masing SKPD. Itu, ya. Jadi ini, ya, jadi digambarkan sebagai kantor pusat dan kantor cabang. Di mana kantor pusat ini banyak cabang di dalamnya, ya, yang diatur. Tetapi kalau kita bilang mereka setingkatan, maka memang satu tingkat, ya. Ini SKPD dan SKPKD, cuma beda tugas, ya. Ini. Yang kedua di sini hubungan antara dua entitas yang terpisah, ya. Ini saya katakan tadi, ya, memang terpisah karena memang beda tugasnya, ya. Jadi SKPD ini seperti aliran dananya, ya, atau dana yang dipakai itu berasal dari SKPKD, ya. Tentunya semua itu sesuai dengan anggarannya, ya. Jadi anggaran ini akan dilaporkan ke SKPKD dan SKPKD akan mencairkan apa yang memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Jadi tidak sesimpel yang kita tahu ini, ya. Ini hanya gambaran dasarnya saja, ya. Tapi hanya perlu kita pahami bahwa SKPKD itu dan SKPD setingkatan tetapi beda tugas, sehingga seakan-akan itu seperti memang SKPKD lebih di atas daripada SKPD. Kenapa? Karena memang dia bendahara. Jadi seakan-akan kelihatan seperti itu, padahal pada kenyataannya itu mereka setara, ya, karena keduanya ini masih di bawah naungan suatu daerah.
Nah, ini yang keempat ini diperlihatkan bahwa ada yang namanya akuntansi belanja SKPD ya. Kalau di sini sesuai dengan pasal 37 ya digambarkan bahwa belanja suatu daerah itu disebut ada yang belanja langsung dan belanja tidak langsung ya. Di mana belanja langsung ini ya, belanja langsung ini kurang lebih yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas atau pekerjaan suatu instansi atau SKPD ya. Sedangkan belanja tidak langsung ini muncul diakibatkan mungkin karena beberapa alasan atau beberapa faktor-faktor tertentu. Sebagai contoh kalau belanja langsung itu belanja pegawai ya. Itu ya kurang lebih seperti itu. Adapun proyek-proyek semua itu bisa saja dia masuk di belanja langsung atau belanja tidak langsung. Ya ini sekali lagi bisa saja terjadi perubahan aturan. Karena kenapa? Karena buku yang kita pakai itu masih buku yang belum up to date ya, masih buku tahun 2017. Sekarang tahun 2020, maka seharusnya ya kemungkinan besar itu ada terjadi beberapa perubahan yang membuat beberapa sistem itu berubah juga. Tetapi ya dari segi ilmu itu hampir sama dari segi perlakuannya ya, dimana ketika perubahan itu terjadi maka ilmu itu akan menyesuaikan diri dengan apa yang kita dapatkan ya. Itu yang pertama, poin pertama kemarin kita pelajari di bagian pembaharuan itu ya. Di bagian pertama itu kita pelajari kenapa harus tersebut terjadi, maka memang karena sudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi. Maka inilah yang dimaksud dengan saya katakan tadi ya, aturan-aturan ini bisa saja berubah dan merubah semua sistem yang ada ya, atau memang terjadi pergeseran sedikit. Tetapi dari segi ilmu tidak masalah kita pelajari yang mana ya. Yang penting kita paham bahwa memang di dalam belanja SKPD itu tergantung jenis-jenisnya ya. Bisa saja jenisnya ini sudah lain, bukan lagi belanja langsung sudah tak langsung, mungkin belanja-belanja yang lain dia sebut. Tetapi ya semua sama adalah dari segi perlakuan. Di mana belanja ini ya, ingat sekali lagi belanja itu adalah pengeluaran ya yang mempengaruhi atau pengeluaran kas ya, mempengaruhi keuangan suatu SKPD. Ya mungkin cukup sekian ya pembahasan kita ya, walaupun di buku itu ada beberapa hal yang harus kalian memang cermati lagi, yaitu di mana ada beberapa jurnal itu di bagian yang keempat ya, di akuntansi belanja SKPD itu diperlihatkan bagaimana contoh pengeluaran yang dilakukan oleh suatu SKPD ya, di mana digambarkan di situ pada jurnal yang pertama bahwa ada uang masuk itu berupa uang persediaan ya. Jadi satu hal yang perlu kita dalami itu memang praktek-prakteknya ini ya, bagaimana ketika transaksi itu muncul, bagaimana kita menghadapinya atau menyelesaikannya. Ini harusnya kita pelajari, tapi karena kondisi kita yang seperti saat ini ya mungkin di lain kesempatan kita akan bahas itu ya. Tapi untuk saat ini yang perlu kita pahami bahwa selama kita paham bahwa pengeluaran itu akan mengurangi kas dan pemasukan akan menambah kas, kita kembali ke aturan awal, yaitu kas itu pasti bertambah di debit. Kas di sini karena ini khusus pemerintah, maka kita kembali ke ya kas ini masuk di bendahara mana? Apakah bendahara penerimaan, ataukah bendahara pengeluaran, ataukah bendahara umum? Ini ya. Jadi beberapa hal yang kemarin sudah kita pelajari itu harus kita aplikasikan, kita sesuaikan. Kita ini karena memang pembelajaran ini terus berkelanjutan. Jadi tidak bisa kita lupakan yang telah berlalu. Ya harus tetap kita ingat ya. Karena kenapa? Itu akan berkelanjutan dengan materi-materi selanjutnya ya. Dimana seperti ini transaksi kas bertambah, maka kas bertambah terus. Asal muasal dana ini dari mana? Maka di sini kalau di buku ini ya dia munculkan dari RKPPKD ya, Rencana Kerja PPKD. Ingat ya, karena ini adalah SKPD maka RKPPKD ya, Rencana Kerja PPKD itu asal dananya ya. Lalu di sini terjadi juga dikeluarkan dana untuk belanja ATK, maka kita pahami kas yang berkurang, kas yang di mana yang berkurang, maka itu yang kita pakai lagi ya yang tadi. Sistemnya tetap sama, ya persamaannya tetap sama. Itu yang kita pelajari pada bab bagian pertama kan, persamaan. Ini. Jadi kalau kita sudah paham itu, ya pasti kita bisa menyelesaikan transaksi yang seperti ini, walaupun memang pasti terjadi kekeliruan di mana
beberapa akun ya, bahkan sampai saat ini saya pun masih belum bisa memastikan akun yang mana yang sebenarnya sering dipakai oleh pemerintahan. Ya, karena memang di beberapa kasus ada memang ya, ada buku istilahnya buku panduan yang menyatakan ya kayak yang kemarin kita pelajari ada nomor rekening dan lain sebagainya itu ada. Tetapi dalam praktiknya itu agak berbeda yang saya dapatkan. Ya ini yang saya maksud. Mungkin perbedaan ini memang seperti itu atau mungkin aturannya yang kita tidak tahu. Ya, nah ini yang saya maksud. Ya, jadi ada beberapa hal tapi selama sistem atau akuntansinya itu kita tahu, kita bisa menganalisisnya, maka tidak masalah akunnya yang salah. Yang penting perlakuannya tetap sama, ya. Walaupun terjadi kesalahan pun kita tidak perlu terlalu ini ya, tidak perlu panik karena kenapa? Kita harusnya bisa tahu bagaimana cara mengatasi kekeliruan tersebut. Itulah kalau kita di akuntansi ya, tidak perlu dicoret, dihapus, tidak. Kita hanya perlu meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa hal kesalahan-kesalahan yang umum terjadi yang membuat kita sedikit bingung, bisa saja kita bingung, tapi kebingungan tersebut jangan diikuti oleh kesalahan-kesalahan yang fatal ya, misalkan menghapus ya atau tidak menyangkal kebenaran tersebut, jangan. Ya, kalau memang itu adalah sebuah kesalahan, kita akui itu kesalahan, kita langsung perbaiki. Ya, memang begitulah ya. Ada di namanya dalam akuntansi itu ada namanya koreksi atau perbaikan, penyesuaian ya. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu ragu dalam yang penting kita paham, kita tidak perlu ragu dalam mencatatnya. Nah, ini dalam akuntansi belanja SKPD. Nah, di sini ada juga bagaimana ketika pemerintah itu ya dia langsung memotong pajaknya. Di sini juga kelihatan. Ini pajak ini tentunya memiliki mata pelajarannya sendiri ya. Jadi dalam hal ini kita hanya perlu tahu bagaimana perlakuannya ketika ada pajak. Besarannya itu saya yakin kalian pasti sudah pelajari juga di kelas 2 atau kelas 1 ya. Nah, itu kalian pasti sudah mengetahui ada beberapa aturan itu yang mengenai pajak itu tersendiri lagi ya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pajak itu memang satu bagian dari akuntansi pemerintah ya. Dia satu istilah kalau kita satu ruang lah ya, karena kenapa memang tidak bisa terpisahkan itu antara pemerintah dan pajak. Lalu di situ ya ini ya ada juga ketika kas itu diganti ya, atau kas itu kalau kita bilang isi ulang ya, refill ya, karena memang di pemerintahan itu ada ya, kalau kalian baca baik-baik di buku kalian itu ada yang namanya UP, GU dan TU ya. Nah, ini ya, ini hanya pembagian dana di sektor pemerintah ya. Nah, ini sebelum kita mengakhiri, saya sedikit menggambarkan bagaimana sih UP, GU dan TU itu diperlakukan. Sebenarnya ada lagi satu yaitu LS. Cuman LS ini adalah pembayaran langsung, di mana biasanya yang membayar itu langsung PPKD ya, memang sesuai dengan anggarannya ya. Jadi ada rencana anggaran itu memang ada yang proyek-proyek atau rencana-rencana yang harus langsung dibayar oleh kepada pihak ketiga. Jadi dananya tidak melalui pihak kedua lagi atau melalui instansi, maka langsung diberikan kepada pihak yang ketiga atau pihak yang menerima memang ya. Jadi tidak melalui instansi lagi. Nah, itu ada memang seperti itu memakai namanya dana LS langsung ya. Lalu UP ini ya, UP, GU dan TU ini, ini yang perlu kita sedikit ya gambarkan bahwa UP ini ya uang persediaan ya, GU ganti uang persediaan, dan ya yang satu lagi itu namanya TU, tambahan uang persediaan. Di mana UP ini adalah uang yang dipegang oleh ya suatu instansi. Kalau kita bilang ya uang jaga-jaga lah ya. Jadi setiap ada transaksi itu bisa dipakai ya. Dan uang ini ketika sudah misalkan berkurang ya, maka pada waktu tertentu itu diisi ulang ya dengan GU ya, ganti uang persediaan ya. Tapi tentunya ini nominal-nominal yang ada dalam UP, GU dan TU ini ada batasannya ya. Nah, jadi ketika UP tidak mencukupi, maka dibantulah dengan GU ya. Ketika itu juga tidak dapat menanggulangi
besaran transaksi yang terjadi pemerintahan, maka yang terakhir adalah dipakai TU, ya, di mana ini semua pasti sudah diperhitungkan dalam suatu penganggaran atau rencana anggaran, ya. Jadi tidak akan meleset itu dari rencana yang ada, ya. Namun memang sistem yang ada ya seperti itu. Tidak serta-merta langsung, ya, langsung istilahnya langsung dicairkan semua, tidak, ya. Memang ini sebagai dalam bentuk ya jaga-jaga, ya. Jaga-jaga dalam sistem pemerintahan. Ya, memang seperti inilah sistem yang ada. Bisa saja, ya, bisa saja di masa yang akan datang akan berubah lagi, ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena mungkin bisa saja ada beberapa hal-hal yang mungkin di masa depan itu sudah didapat solusinya, ya, termasuk yang ini, dana-dana pemerintah seperti ini, ya. Nah, itu. Jadi mungkin ya cukup sekian, ya, eh, cukup sekian pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, ya, kembali saya ingatkan, ya, untuk terus ya semangat dalam belajar, ya, walaupun bagaimanapun keadaan kita, ya, karena memang apa ya, setiap masa itu beda-beda, ya, beda-beda tantangannya dalam belajar. Terkhusus masa-masa kita sekarang ini, ya, mungkin tantangannya seperti ini, ya, dan saya pun turut merasa bahwa memang ada perbedaan yang sangat mencolok, ya, mengajar langsung dan tidak langsung. Nah, ini, tapi di sisi lain ya kita harus menyesuaikan diri, ya, seperti yang pernah kita bahas kemarin, ya, sistem itu ada seperti itu. Kalau kita tidak sanggup menyesuaikan diri, maka kita akan digantikan oleh sistem yang baru. Tapi selama kita masih bisa berkembang, maka tidak akan ada yang bisa menggantikan kita, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, ya. Ini mohon kalau ada pertanyaan atau saran, ya, silakan melalui nomor WA ataupun di komentar. Oke, mungkin cukup sekian, ya, dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.